Selamat siang. Hari ini kita masuk pada pertemuan yang ketiga. Materi kita adalah tentang tinjauan pemrosesan transaksi dan sistem enterprise resource planning. Kita lihat fungsi dasar dari sistem informasi akuntansi. Yang pertama adalah mengumpulkan dan menyimpan data mengenai kegiatan bisnis organisasi secara efisien dan efektif. Ini sesuai dengan fungsi dari akuntansi, yaitu melakukan pengumpulan transaksi, kemudian melakukan pencatatan, ya, kemudian nanti mengolahnya. Kemudian fungsi yang kedua adalah menyediakan informasi yang berguna untuk pengambil keputusan bagi pihak manajemen. Kemudian yang ketiga adalah menyediakan pengendalian internal yang memadai. Dalam hal ini harus ada security di dalam sistem informasi akuntansi pada suatu perusahaan, sehingga tidak terjadi pencurian data atau informasi penting. Nah, di dalam kegiatan pengumpulan sampai menghasilkan suatu informasi bagi pihak manajemen, juga terdapat proses, ya. Jadi ada pemrosesan transaksi di dalam sistem informasi akuntansi. Jadi tujuannya adalah untuk memproses transaksi secara efektif dan efisien. Dalam sistem manual, setiap transaksi dimasukkan ke dalam jurnal, kemudian dibuat buku besar, dan disimpan dalam suatu buku. Sedangkan dalam sistem yang berbasis komputer, setelah data di-input, kemudian disimpan di dalam suatu file atau database. Nah, operasi yang dilakukan pada data untuk menghasilkan informasi ini disebut sebagai siklus pemrosesan data. Siklus akuntansi dimulai dari pengumpulan bukti transaksi, kemudian membuat jurnal, kemudian membuat buku besar, kemudian membuat neraca saldo, selanjutnya ada jurnal penyesuaian, kemudian membuat laporan keuangan. Dari laporan keuangan, kemudian membuat jurnal penutup. Nah, jika kita menggunakan komputer, maka siklus pemrosesan data dimulai dari input data, kemudian proses penyimpanan, kemudian proses transaksi, kemudian balik lagi ke penyimpanan, kemudian menghasilkan output. Jadi, dalam penyimpanan dan proses di sini ada siklus bolak-balik, ya. Nah, untuk input data, ada 3 segi setiap aktivitas yang penting. Yang pertama adalah setiap aktivitas yang menarik. Jadi inilah yang harus di-input. Kemudian sumber daya yang dipengaruhi oleh setiap aktivitas tersebut. Kemudian setiap orang yang berpartisipasi dalam setiap aktivitas. Jadi 3 hal ini harus dipastikan benar penginputan datanya pada basis komputer. Kemudian, kalau kita lihat contohnya, pada kegiatan transaksi penjualan, maka aktivitasnya adalah aktivitas transaksi penjualan produk. Tentu, perusahaan dalam penginputan data harus mencatat waktu dan tanggal aktivitas. Kemudian, bagaimana sistem pembayaran penjualan produk? Apakah cash ataupun kredit? Nah, yang kedua, sumber daya. Jadi dalam pengiriman barang kepada konsumen, teknologi apa yang digunakan atau metode apa yang digunakan. Kemudian yang ketiga, agent. Agent di sini berarti karyawan. Siapa yang akan membuat form penjualan, kemudian memeriksa barang yang dijual, kemudian siapa yang memastikan kuantitas barang, sampai ke pembuatan penagihan kepada pelanggan. Di dalam input data, ada 2 dokumen yang dapat digunakan. Yang pertama adalah dokumen sumber. Dokumen sumber yang pertama berupa dokumen pesanan pembelian. Jadi, pesanan pembelian itu misalkan kita membeli suatu laptop. Nah, di situ ada spesifikasi laptopnya apa, kemudian tanggalnya berapa, kemudian
eh, pembeliannya apakah secara cash atau kredit, dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa menggunakan bukti pengiriman. Ya. Selanjutnya, selain dokumen tadi, bisa juga menggunakan dokumen turnaround. Dokumen turnaround ini adalah dokumen yang diberikan oleh perusahaan kepada pelanggan sebagai bukti penagihan kepada pelanggan, sehingga pelanggan mengembalikan dokumen tersebut bersamaan dengan pembayarannya. Jadi, perusahaan memberikan kepada pelanggan, pelanggan kembali ke perusahaan. Seperti itu ya. Nah, tetapi dengan adanya kemajuan teknologi, biasanya dua dokumen tersebut tidak dipergunakan lagi. Ya, karena perusahaan biasanya sudah menggunakan komputer yang mana ada menu entry data di dalam komputer tersebut, sehingga langsung tercatat, ya, kemudian langsung tersimpan. Oke, setelah kita melakukan penginputan data, pihak perusahaan selanjutnya melakukan verifikasi. Verifikasi ini untuk apa? Untuk mengecek tagihan pelanggan. Misalnya pelanggan tersebut adalah Indomaret. Jadi proses bisnisnya adalah bisnis to bisnis, ya. Perusahaan menjual kepada Indomaret. Nah, bagaimana pembayaran pihak Indomaret tersebut kepada perusahaan? Seperti itu. Kemudian yang kedua, perlu juga untuk memverifikasi kuantitas. Apakah kuantitas yang diminta tersedia atau ada stoknya, gitu ya. Kemudian setelah input data, data disimpan. Nah, penyimpanan data dilakukan dalam jurnal. Dibuat jurnal terlebih dahulu. Nah, ayat jurnal ini berisikan tiap-tiap transaksi yang menunjukkan rekening dan jumlah debit dan kredit. Jurnal dibagi ke dalam dua, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Jika transaksi tersebut jarang terjadi atau tidak rutin, maka transaksi dibuat ke dalam jurnal umum. Jika jurnal tersebut berulang-ulang, ya, misalkan sudah menjadi pelanggan tetap, gitu ya, maka itu dibuat ke dalam jurnal khusus. Nah, ada 4 jenis transaksi yang paling umum yang digunakan untuk mencatat transaksi ke jurnal khusus. Yang pertama adalah penjualan kredit. Jadi, transaksinya terjadi berulang-ulang. Kemudian penerimaan kas. Kemudian pembelian kredit, berarti di situ ada pengeluaran kas. Jadi, transaksi ini, keempat ini biasanya dibuat dalam jurnal khusus. Nah, kemudian dalam penyimpanan data menggunakan komputer, informasi yang disimpan berupa entitas. Setiap entitas memiliki atribut atau karakteristik khusus. Jadi, kita lihat di sini konsep penyimpanan berbasis komputer. Yang pertama ada entitasnya, kemudian ada atribut, kemudian ada field, kemudian ada catatan. Entitas itu menyatakan hal yang mengenai informasi yang disimpan dalam catatannya, seperti karyawan, entitasnya karyawan, kemudian entitas dari suatu barang persediaan. Ya. Atribut di sini adalah sifat nomor identifikasi dan karakteristik khusus dari suatu entitas yang disimpan dalam database. Kemudian field adalah posisi data catatan, di mana nilai data untuk atribut tersebut disimpan. Jadi ada atribut, kemudian nanti ada field. Ya, field ini menyatakan posisi datanya. Kemudian ada catatan. Catatan adalah seperangkat field yang nilai datanya menjelaskan atribut tertentu dari suatu entitas. Baik, di sini ada elemen-elemen penyimpanan data. Untuk atributnya ada 5. Yang pertama nomor pelanggan, kemudian nama pelanggan, alamat, batas kredit, dan saldo. Jadi itu yang disebut sebagai atribut. Kemudian entitasnya apa? Entitasnya ada 3, yaitu perusahaan XYZ, perusahaan ABC, dan perusahaan QRS. Nah, kemudian di sini ya, jadi barisan ini menyatakan suatu catatan. Jadi ini adalah catatan untuk perusahaan XYZ. Dan ini adalah catatan untuk perusahaan ABC. Kemudian field.
field itu adalah posisi dari posisi yang menjelaskan atribut, ya. Jadi misalkan untuk nomor pelanggan, pada pelanggan perusahaan XYZ, nomor pelanggannya diisi dengan 19283. Kemudian untuk perusahaan XYZ, untuk alamatnya diisi dengan Jakarta. Jadi field ini menjelaskan atribut, begitu ya. Nah, kemudian kita masuk pada pengolahan data. Ada 4 jenis aktivitas pengolahan data. Yang pertama adalah membuat. Jadi, kita membuat suatu catatan atau record baru. Seperti dalam perusahaan yang sedang merekrut karyawan baru. Jadi, dia atau perusahaan tersebut harus membuat catatan untuk karyawan baru tersebut. Kemudian membaca. Membaca berarti kita melihat data yang sudah ada atau yang sudah disimpan. Kemudian memperbaharui, jadi data ini adalah data yang sudah disimpan sebelumnya. Misalkan untuk data karyawan yang sebelumnya statusnya belum menikah, kemudian diperbaharui menjadi sudah menikah. Nah, kemudian menghapus. Contohnya di sini adalah kegiatan menghapus nama vendor yang sudah tidak bekerja sama lagi dengan perusahaan tersebut. Begitu ya. Nah, dalam pengolahan data terdapat dua jenis pemrosesan, ya. Yang pertama adalah pemrosesan batch, kemudian pemrosesan online. Pemrosesan batch ini berarti untuk transaksi yang masuk ke dalam grup atau batch yang mana datanya itu diperbaharui secara reguler, baik itu harian, mingguan, ataupun bulanan. Nah, kemudian untuk pemrosesan online menggunakan sistem komputer yang dapat mengolah data sesegera mungkin sehingga dapat menyediakan informasi ya bagi pihak pengambil keputusan. Nah, kemudian dalam pemrosesan online ini datanya menjadi lebih akurat karena kalau terjadi kesalahan dapat segera langsung diperbaiki. Berikut ini kita lihat bagaimana pengolahan data dalam bentuk batch processing. Jadi yang pertama, dokumen yang dikelompokkan ke dalam beberapa batch. Jadi ini adalah simbol dokumen. Ya. Ini dokumen pertama, kemudian kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini untuk simbol dokumen. Kemudian setelah dikelompokkan, kita memasukkan batch-nya pada sistem komputer kita. Kemudian menyimpan data dalam file sementara. Selanjutnya, file sementara tersebut kemudian disimpan dalam induk transaksi. Ya, jadi dibuat induk baru. Kemudian hasilnya adalah output atau cetakan. Ya. Kemudian untuk online batch processing, langkahnya menjadi lebih singkat. Kalau tadi di batch processing ada 5 langkah, di sini hanya ada 4. Jadi pengumpulan batch itu sudah tidak ada lagi pada online batch processing. Data atau transaksi langsung dimasukkan ke dalam sistem, kemudian disimpan dalam file sementara, kemudian proses file sementara pada waktu yang telah ditentukan, selanjutnya perbaharui file induk lama dengan data transaksi. Kemudian mencetak hasilnya. Nah, pada online processing terdapat suatu pengolahan data yang lebih singkat lagi dari online batch processing, yaitu online real-time processing. Online real-time processing ini dimulai dengan memasukkan transaksi ke dalam sistem, kemudian langsung diperbaharui atau disimpan dalam file induk. Ya, kemudian hasilnya dicetak atau ditampilkan. Jadi pada online real-time processing hanya terdapat 3 langkah, ya, jadi lebih singkat. Nah, dalam pengolahan data, ya, hasilnya berupa output. Output yang berupa informasi disajikan dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah dokumen, kemudian laporan, dan respon pertanyaan.
Dokumen adalah catatan transaksi atau data perusahaan lain yang digunakan oleh pihak internal. Jadi transaksi perusahaan lain yang digunakan oleh pihak internal atau dokumen yang dikirimkan dari pihak internal kita di perusahaan kita misalnya ke perusahaan eksternal. Ya, contohnya adalah seperti cek dan faktur yang dikirimkan kepada pihak eksternal. Ya, kemudian laporan. Laporan digunakan oleh karyawan untuk mengendalikan aktivitas operasional dan oleh manajer digunakan untuk membuat keputusan dan untuk merumuskan strategi bisnis. Laporan ini atau report juga sering digunakan oleh pihak eksternal seperti investor dalam menilai apakah perusahaan tersebut akan mendatangkan profit atau keuntungan bagi investor tersebut jika menginvestasikan dananya. Seperti itu ya. Oke, itu dia tadi siklus pemrosesan data. Selanjutnya, kita masuk pada sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP. ERP adalah suatu sistem yang mengintegrasikan semua aspek aktivitas organisasi. Ya, jadi ERP ini adalah sistem yang mengintegrasikan. Oke, jadi penggunaan ERP pada organisasi besar dan menengah, ya, jadi ERP ini memang biasanya digunakan untuk perusahaan skala besar dan menengah, yang mana ada database atau file yang sangat besar, ya. Jadi digunakan ERP untuk mengkoordinasikan dan mengelola data. Kemudian, dalam sistem ERP ini, kita mengumpulkan, memproses, menyimpan data, dan memberikan informasi yang diperlukan kepada pihak manajer. Ya, jadi sistem ERP digunakan untuk mengkoordinasikan ya secara terpusat sehingga informasi yang ada di dalamnya dapat digunakan untuk seluruh proses bisnis dalam perusahaan tersebut. Jadi kita lihat di sini bentuknya ya. Jadi di sini ada database ERP yang terintegrasi. Nah, database ini terintegrasi dengan siklus pengeluaran, terintegrasi dengan siklus SDM atau penggajian, kemudian terintegrasi dengan sistem buku besar dan pelaporan, terintegrasi dengan siklus produksi, dan terintegrasi dengan siklus pendapatan. Artinya, jika perusahaan tersebut sudah mempunyai database yang ERP terintegrasi, maka pihak manajemen akan lebih mudah dan juga mendapatkan informasi yang lebih akurat dari sistem ERP ini. Kemudian informasi yang ada di dalamnya dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkaitan, yang mana dalam pengumpulan informasinya juga diperoleh dengan cepat. Ya, jadi demikian untuk penjelasan materi kita hari ini. Semoga dapat dipahami, dan jika ada materi yang belum dipahami nanti dapat kita diskusikan bersama. Terima kasih, selamat siang semuanya.